Nah, nomor 27 lanjutan tutorialnya kita bahas. Tentukan sebuah atau di crop dulu bentar. Nah, sambil mikir ya, sambil mikir. Saatnya di kelas sambil mikir gitu. Jangan, nanti aja di rumah itu. Di rumah nggak akan mikir. Ini novel terbaca dengan jelas tidak? Hmm. Mana Serina teh mau masuk nggak masuk? Tadi Pak, Hmm? Serina ada gitu? tadi Pak, Suara kamu kenapa? Hmm. saya serak Pak. Ya, saya sudah. Eh, nomor 27. Saya bahas yang A ya. Sebenarnya yang B ya sama aja. Tentukan suatu fungsi f dan g sehingga ini. Coba saya ambil aja ininya ya. Jadi ini pengennya hx itu komposisi f dan g. Nah, kalau komposisi f dan g gitu ya. H itu sebagai komposisi dari F dan G. Kalau gini artinya G kerja duluan, gitu ya. Nah, kalau saya berikan GX-nya sama dengan 2X tambah 7, FX-nya apa ya? Supaya berlaku ini. Ada yang bisa? FX-nya apa nih? Supaya berlaku komposisi ini. Cantik apa? Hmm. Tiap kali disebut satu kali cantik, kamu kecantikannya naik sebesar epsilon, lumayan. 100 kali nanti 100 epsilon loh. Nggak usah oplas lagi ke Korea. Hmm. Tebak aja, tebak. Hmm. Apa tebakannya, sok? Tebak dulu, nanti saya jelaskan. Atau yang lain siapa-siapa? 3 akar X. Ya, itu kayak gitu kan? Ini si cantik ya. Yang lain. Ini, kamu apa? FX ya. Ah, berarti belum tahu apa itu komposisi ya? Nah, gini komposisi itu artinya. Kalau saya hitung H, eh, gini komposisi itu. F, simbolnya ini, itu fungsi komposisi. Ngitungnya tuh gini. Ngitung dulu GX, ya. GX-nya dihitung, kemudian hasilnya dihitung lagi oleh fungsi F, gitu. Contoh dulu sebelum menjawab soal. Contoh apa? GX-nya saya suka kalian apa ya? X ditambah akar X gitu ya. Fx misalkan X pangkat 4 eh, tambah satu. Nah, yang dimaksud dengan komposisi dari F dan G, simbolnya FOG, O-nya O kecil, itu adalah fungsi ngitungnya, simbolnya ini, ngitungnya kemana lagi si cantik nih? Perlu diantar nggak? Ya, ada setan yang di gedung ini deh. Kalau nggak diantar nanti hilang. Nah, gitu ya. Cara ngitungnya F, hitung dulu yang dalam GX apa? Nih, GX ini diberikan X ditambah akar X.
sama dengan masukkan ke fungsi f sekarang. Ini ingatnya gini, kalau ini lihat fungsi f, kalau ini x, ini x pangkat 4 tambah 1. Kalau ini kuda, ya kuda pangkat 4 tambah 1. Kancil, kancil pangkat 4 tambah 1. Marmot, ini sebutnya si marmot, ya menjadi marmot pangkat 4 tambah 1. Marmotnya tuh si ini ya, tambah 1. Udah, biar gitu aja, nggak usah sederhanakan. Nah, balik ke soal semula. Balik ke soal semula. Bener nggak coba ya? Saya hitung F, O, G. Kenapa saya ngitung ini kan maunya ini? Bener nggak jadi sama dengan H ini? Saya hitung F, O, G dikenakan ke X. F dari GX. Fungsi G ini. X, ini 2X tambah 7. Kucing, 2 kucing tambah 7. Kuda, 2 kuda tambah 7. GX ya 2X tambah 7 ya. Yang dalam dulu kita hitung 2X tambah 7. Kemudian ini X, ini X. Kalau 2X tambah 7 ya menjadi 3 akar 2X tambah 7. Sama nggak sama HX? Sama. Sama dengan HX. Jadi si cantik betul ya. Itu. Paham komposisi? Coba. Ini tadi saya lingkari aja dulu ya. Ini menjelaskan arti FOG. Jawaban soalnya yang pinggirnya. Nah, sekarang komposisi itu nggak tunggal. Saya bisa juga sekarang milih masih yang A. Saya pilihnya GX-nya apa? Sama dengan 2X. Maka FX-nya apa? Supaya berlaku komposisi kayak tadi. Hmm? Apa? Tebak, tebak, tebak. Kamu tebak. Nah, kamu. Berarti dia kurang setuju sama akar pangkat 3 ya, Pak? Nggak tahu ini apa tulisnya saya di sini. Ayo si ganteng nih. Nanti dapat si cantik si ganteng. Kamu ganteng loh. Jauh sama saya. Hah? Apa? Tebak. Supaya kalau dihitung komposisi kayak gini, jadi sama dengan HX lagi. Tebak. Apa ini? Nggak bisa. Belakangnya kuning. Nah, apa ini FX-nya? Ya jadi apa saya nulisnya di sini? Akar pangkat 3 ya. X plus 7. Coba kita hitung, bener nggak? Kita klarifikasi. F O G dikenakan ke X. Ini simbol komposisi seperti itu. Cara ngitungnya adalah F dari GX. F dari GX apa? 2X ya. Nih, GX 2X saya masukkan. FX ini kancil, kancil. Keong, keong. Ikan, ikan. 2X ya di sini 2X ya. Penggantinya X diganti X di sini. Jadi 3 akar 2X tambah 7. Sama dengan HX enggak? Sama. Jadi soal ini jawabannya nggak tunggal. Bisa pilih G-nya ini, F-nya ini. Bisa G-nya ini, F-nya ini. Gitu ya. Mungkin masih ada yang lain. Gitu ya. Coba yang lain kalau saya mau yang lain. Ini yang kedua ya. Cendol 2. Ketiga. Bisa aja di karang-karang GX-nya sama dengan 1/10X. Maka FX-nya apa?
Supaya lebih rumit dikit. 1/10x berapa? Mau tambah berapa? Tambah 3 gitu ya. 3 itu sesuai dengan ini. Unjang-unjang saya ada 3. Kalau ada yang 3, unjang-unjangnya saya kasih bonus nilai 1. Makanya dibotak terus saya. Kalau panjang kayak dia, wah susah nyisirnya. Efeknya apa ya? Neng, apa Neng? Tebak aja. Yang pasti harus akar kan? Nah, supaya cocok apa tuh? Dia harus jadi 2x. Jadi harus, hah? 20. Tambah berapa? Tambah 4. 4 dari mana? Coba tambah 4 katanya ya. Ada yang bilang benar tambah 4 kuning. Coba kita hitung sekarang. Benar nggak? GOF. Kenakan ke X sama dengan G. Jadi jangan malas nulis ininya ya kalau di ujian. Tulis gini satu-satu. Udah banyak contoh nanti lupa lagi GOF itu apa. G dari salah ya. FOG ya. Nggak bilangin kalian. FOG maunya FOG ini maunya si soal. Kalau di ujian bisa dibalik gitu ya GOF. F dari 1/10x tambah 3 sama dengan masuk ke fungsi F 3 akar 20 ini. Ini X, ini 20x. Kuda, kuda. Ya, kuda, kuda. Kancil, kancil. 1/10x tambah 3 ya 20 kalinya. 10, sorry. X tambah 3 gitu ya. Ditambah 4 kan? Ini kancil 20 kancil tambah 4. Semut 20 semut tambah 4. Kuda 20 kuda tambah 4. 20 bagi 10 2. 2x. Tambah 60. Tambah 4. Sama dengan 3 akar 2x ditambah 64. Sama nggak dengan H? Berarti harus berapa ya? Supaya sama. Hah? Berapa? Kurang 53. Coba. Kurang 53. Jadi kurang 53 ya. Kurang 53 tambah 7. Sama dengan HX. Nah, gitu. Udah paham komposisi? Jadi enggak tunggal ya jawabannya yang pertanyaan itu. Oke. Kalau udah paham kita lanjut. Soal berikutnya. Kalau belum tanya. Ya. Coba pause dulu sebentar. Nah, berikutnya kita bahas soal nomor 28. Sambil mikir ya, sambil mikir. Supaya di kelas tuh udah, di luar tuh udah nggak harus mikir dari awal lagi. Diberikan fungsi f dengan daerah definisi 0,3. Jadi x-nya bergerak dari 0 sampai 3 grafik ini x-nya. Dan daerah nilai itu kalau dari grafik y-nya. Y-nya paling kecil -1 nih, paling gede 2. Ini daerah nilai y-nya itu ya. Grafiknya seperti ini. Nah, kemudian diminta menggambar grafik fx tambah 2. Fx tambah 2 tuh dari grafik fx diapakan?
Hah? Yang keras salah nggak apa-apa. Jadi saya tahu gitu. Ngomongnya yang keras. Jangan takut-takut salah. Biarin salah di kelas gitu. Nanti kan jadi diingatkan, jadi sadar nanti ujian bisa. Fx tambah 2 tuh grafik Fx diapakan? Digeser kemana? Digeser ke kiri sejauh 2. Ya ingat ya. Kalau X ditambah sesuatu, itu digeser ke kiri sejauh 2. Kalau kurang, Fx kurang 2, malah digeser ke kanan. Ya. Oke, jadi digeser ke kiri. Saya akan meniru grafik ini dulu. Hijau. Saya akan jiplak dulu supaya bisa digeser itu hasil jiplakan saya. Moga-moga berimpit. Nah, berimpit ya. Itu Fx yang hijau. Jadi Fx tambah 2 dinamakan Gx. Itu tak lain adalah grafik Fx. Ini saya tulis grafik Y sama dengan Fx digeser sejauh 2 satuan ke kiri. Eh, Jadi mana grafiknya? Sebentar ini saya geser dulu ya. Situ. Geser 2 satuan ke kiri. Nah, ini yang hijau. Saya ambil mana yang hijau? Gimana ngambilnya? Nah, ini digeser 2 satuan ke kiri. Jadi yang tadinya di titik berapa? 3 jadi di titik 1 gitu ya. Nah, gitu. 2 satuan ke kiri. Nih, saya ngelihatnya ini tadi. Ini di posisi X-nya 3, jadi 2 satuan ke kiri jadi di sini. Tentunya kalau sumbunya saya perpanjang, ini X-nya berapa? Hmm? Berapa? Ini titik berapa nih? Halo? -2. Jangan asal-asal dong dijawab. Supaya saya tuh yakin, oh udah. Nggak usah jelasin lagi gitu kalau udah yakin. Oke. Ini titik berapa? -1 ya. Nah, jadi grafik yang asalnya Fx ini yang hitam sekarang grafik Fx plus 2. Ya, plus 2 tuh ke kiri malah. Sama dengan dinamakan Gx. Paham? Kalau -2, gesernya ke kanan. Oke, ini mau saya Oh, udah cuma gitu. Lanjut lagi. Masih ada soal yang lainnya. Kalau kecepatan bilang ya. Ini saya ambil lagi untuk ngejawab yang G. Ah, yang G itu apa sih? Mutlak Fx. Jadi saya perbesar dulu. Nah, yang G itu diminta menggambar grafik pasti soalnya Gx mutlak Fx. Kebetulan G juga ya. Soal nomor G, ininya Gx juga dinamakan. Mutlak Fx. Coba saya mau tanya, F0 berapa di grafik ini? F0. Hah? Di X sama dengan 0, F0 tuh -1 ya. F3, nah gitu. Yang pada bisa jawab aja ya.
nebak juga nggak apa-apa dulu. Nanti kalau salah kan dibenerin. F2. Nah, sekarang kalau mutlak. Kalau mutlak dari min 5 berapa? 5 ya. Mutlak 0 ya 0. Mutlak 3 sama dengan 3. Jadi mutlak itu kalau di dalamnya udah positif, tetap aja. Nah, fx ini yang biru mana yang udah positif? Di daerah mana aja? Katakan ini setengah lah gitu ya. Ini 2,5 lah gitu. Pada daerah X mana aja si fx udah positif? Hah? Setengah koma 2,5. Dari setengah sampai 2,5 X ya. Itu fx-nya positif. Enggak juga. Aduh, capek-capek saya nulis. Nggak apa-apa. Biar ingat. Dari berapa dia positif? Hah? Neng. Neng SBM cantik. Ya, kamu eh, berapa? Pada daerah X mana aja si fx ini positif? Di sini kalau X-nya ini fx-nya positif nggak? Hah? Kamu. Oke, Hah? jawabannya Nggak, kalau titik ini aja, di titik ini ya fx-nya positif. Kalau di titik ini, kalau di titik ini, di sebelum setengah enggak, hah? sebelum setengah enggak. Ah, jadi fx itu y-nya ya, y-nya kita ngelihatnya yang vertikalnya. Kalau fx itu, ini vertikalnya kalau di sini ke bawah sini negatif dia. Jadi dia positif di mana aja? Kamu? Satu, 2,5 sampai 3. Sekarang udah lancar ya. Jadi fx itu besar 0, ya besar sama dengan boleh lah. Untuk x anggota setengah sampai 1 ya. Digabung berapa tadi? Gitu mikir. Kan jadi bisa tuh kalau ditanya-tanya. Kalau di belakang jarang saya tanya. Oke, kecuali si cantik. Tuh ya, udah terlalu nempel nama kamu. Si cantik. Nama kamu siapa sih? Hah? Siapa? Michelle. Aduh susah ah. Udah si cantik loh. Nah, kita lihat kalau dimutlakan fx itu yang negatif jadi positif. Kalau yang udah positif tetap positif. Jadi saya ambil dulu yang udah positif. Yang udah positif tadi dari min setengah sampai 1. Ini udah positif. Tetap aja. Mutlaknya dibuka tetap aja gitu ya. Dimutlakan fx itu tetap aja. Dan yang ini. Karena fx-nya udah positif. Fx itu nilai y-nya. Nilai y-nya kalau di atas sumbu x udah positif. Kalau yang negatif gimana? Kalau yang negatif, kalau dimutlakan harus jadi positif. Nah, maka yang ini kan negatif. Kalau min 1 dimutlakan jadi 1. Di sini, katakan ini. Ini tingginya katakan setengah di sini. Kalau dimutlakan, ini min setengah kan ke bawah. Jadi setengah. Jadi dia kemana tuh? Cilaka hilang. Jadi dia yang negatif dijadikan positif. Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Yang ini min 1. Naik jadi 1 kan? Nah, cerminkannya terhadap sumbu X ya jadi 1. Nah, gitu. Jadilah yang merah mutlak fungsi ini tuh. Nggak ada yang negatifnya lagi. Yang udah positif tetap,
Yang negatif, yang tadinya negatif, dimutlakan jadi positif. Neng, paham nggak, Neng? Ya, Neng, ini yang kacamata. Benar. Pahamnya berapa persen? Hah? Cuk, nggak mau, ayo, harus 100%. Nah, nggak pahamnya yang mana? Yang ragu-ragunya. Kalau ada yang ragu-ragu, atau nggak paham sama sekali, itu bilang. Tugas saya di sini ngebantu kalian belajar gitu ya. Tapi harus belajar. Kalau ngandelin dari saya aja, nggak akan bisa, nggak. Harus sama-sama gitu ya. Oke. Belakang, paham? Kamu siapa namanya? Aduh, susah-susah. Susah. Nama tuh yang gampang kayak saya. Warsoma, Warung Soto Madura. Harapan ibu saya jadi bos Warung Soto Madura. Taunya bangkrut. Oke, udah paham ya? Lanjut ya. Saya mah nggak terlalu cepat. Tapi kalau tahu kecepatan bilang. Udah, yang ini selintas saja. Ini artinya grafiknya diapakan? Nah, sepotong-sepotong ini. Fungsi F-nya digeser dulu ke mana? Ke kiri sejauh 3 satuan. Kemudian diturunkan sejauh 1. -1 tuh. Y-nya seolah-olah dikurangi 1. Ke kiri 3 satuan. Kemudian turunkan 1 satuan. Oke, lanjut. Hubungan derajat dengan radian, paham nggak? Diam aja. Bingung kalau nggak? Kalau diam aja tuh. Kalau ada jangan merah. Ada lingkaran penuh, jari-jarinya 1. Kelilingnya berapa? Berapa? 2 pi kali jari-jari 1 ya. Jari-jarinya 1. 2 pi. Lupa? Kamu lupa? Hah? Hah? Tahu? SD ini. Masa lupa? Pelajaran SD kan ya? 2 pi. Nah, gini sekarang. Satu lingkaran penuh, kita belajar nggak tahu di SMP atau SMA, adalah didefinisikan 360 derajat. Gitu ya. Nah, hubungannya sekarang, hubungan eh, derajat dengan satuan radian. Gini, 360 derajat itu sama dengan keliling satu lingkaran. Sebenarnya ada satuannya radian gitu ya. Tapi biasanya radian tuh nggak ditulis. Ditulis rad atau nggak usah lah gitu. Sehingga ini radiannya saya tulis. Nggak usah sebenarnya. Jadi 1 derajat berapa radian? Ini lihat dari sini. Pi seper Dan lihat ke atas. pi 100 pi per 180 bukan Pak? Hah? Dapat dari mana? Betul, betul. Dapat dari mana? Oh iya, yang di Zoom suka jarang jawab. Gini, ini kedua ruas dibagi 360. Ini kan jadi 1 dibagi 360 kan? Ya ini juga dibagi 360. 2 pi per 360. Radiannya udah nggak usah ditulis ya. Atau tadi yang jawab di Zoom, pi per 180. Dibagi 2 ini. Oke. Sebaliknya, 1 radian berapa derajat? Lihat lagi dari sini. 360 dibagi 2 pi ya. 360 per
2pi. Jadi yang ini kedua ruas dibagi 2pi. Derajat. Sama dengan kalau itu 180 dibagi pi. Gitu ya. Derajat. Oke, itu hubungannya. Sekarang bahas soalnya dengan cepat. 45 derajat. Berapa? 1/4 pi. Nanti harus cepat itu ya. 150 derajat. 150 tuh saya juga harus bayang-bayang dulu. Berarti 90 ditambah 60. Jadi berapa? Hah? Itu dulu. Betul. 5/6 pi. Oh, udah cepet. Ini ngikutin gak yang sini? Aduh, diam terus kayak patung. Dari tadi. Kamu paham gak itu yang barusan? Hah? Nilai-nilai ini? Coba kalau paham saya tanya. 60 derajat berapa? Ya. Min 30 derajat? Min aja tetap 30 derajatnya berapa? Gitu ya. Ngomong-ngomong dong kalau udah bisa tuh biar apa saya tahu ini di sini diam terus. Saya pikir nggak bisa. Oke, kita bahas ini. Mikir ya. Yang semangat. Semangat. Oh ya, Rabu mungkin kuis, mungkin enggak ya. Kita lihat suasananya. Kalau udah banyak yang hadir, nggak usah kuis. Gitu. Kuis tuh bonus untuk kalau ada yang banyak yang nggak hadir, nah yang hadir dapat bonus. Diketahui segitiga siku-siku ABC, segitiga siku-siku ABC, ABC itu ya. Siku-sikunya ini pi/2 90 derajat. Oh ya, satuan nanti selalu pakai radian ya. Ini nggak disebut radiannya, pokoknya pi/2 sebenarnya radian. Ini sudut ABC. Berarti ini B ya. A, B, C, sudut ABC. Panjang AB 4. Dan panjang AC 5. Dengan demikian saya bisa ngitung panjang BC ya. Berapa? Panjang BC berapa? 3. Dari Pitagoras ya. Akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, dengan demikian bisa diisi. Ini lisan aja. Tangan C. Kalau C gini berarti sudut C ini. Tangan sudut ini berapa? Nah, tangan tuh apa sih? Sisi di mana dibagi sisi mana? Depan per samping ini. 4/3. Nah, 4/3. Ada yang belum paham tanya ya. Saya belum tahu gitu tangan tuh apa. Tangan tuh tangan bukan gitu. Kuning, paham nggak itu? Tangan 4/3. Yang di depan sudutnya dibagi yang sisi siku-siku yang di pinggirnya. Ya. Coba saya tanya, kalau yang di depannya dibagi yang miring itu apa? Hah? Si kuning. Coba lagi. Si kuning ya. Sekarang bagian si kuning. Kalau ini sudutnya yang ini. Sudutnya sekarang saya yang atas. Sudutnya sebut theta. Ini sebut theta. Kalau yang di samping ini theta tadi.
Samping ini dibagi yang miring itu apa? Sin, cos, tangan, sekan apa? AB dibagi AC itu sama dengan apa kalau ini theta? Hmm? Baju kuning. Hah? Sin. Kamu dosanya 7 turunan nanti kalau sin. Betul ya sin ya? Salah ya? Wah, saya berarti tidak tahu. Apa? Tanya ke belakang nih. Tanya tuh ke si cantik belakang. Enggak, ini kuning kamu tanya. Nanyanya jangan gitu atau gimana kamu seperti mau ke rumahnya mau nembak dia. Apa katanya? Kenapa? Kos itu apa? Samping apa? Samping baju? Hah? Ini sudut yang sampingnya, tapi bukan yang miring. Di bagian yang miring itu sama kos ya. Ingat-ingat ya. Coba lagi ya, kamu. Coba lagi. Sekarang saya ganti sudutnya ini. Alfa. Kalau yang ini BC dibagi AB itu apa? Sekan tangan apa? Hmm? Ini sebentar atau ini dulu ganti-ganti. Ini dibagi AC itu apa? Ini BC dibagi AC cos alfa. Kalau BC dibagi AB apa? Cepat nanti kamu ditolak tuh ya sama si itu, si cantik itu. Hah? Biar aja cina gue juga nggak naksir begitu ya. Kamu nanti harus lihat rekaman video kelas K09 ya. Tapi kuliahnya baru besok saya. Nah, dah nanti lihat lagi. Itu soal definisi aja. Jadi bukan harus dibuktikan gimana gimana. Oke. Sekan C sama dengan berapa? Kalau Hah? Sekan. Sekan tuh satu per apa? Satu per kos. Kos sudut C tadi 3/5. Satu per kos itu sekan. Jadi dibalik. 5/3. Gitu ya. Nanti lihat definisinya. Kalau nggak bisa ngerjain soal yang ada trigonometrinya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Ini saya nggak dibiruin tapi akan saya tanyakan juga. Belajar, belajar, belajar. Percaya aja belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa matematik itu. Isikan dengan TD itu apa? Oh, tidak terdefinisi. Sin pi per 6 berapa? Kuning.
Kuning aja si kuning. Mm-mm. Sin pi per 6. Hah? Pi per 6 itu berapa derajat sih? 10? 70? 30. Sin 30 derajat berapa? 100. Kamu belajar lagi trigonometri nanti. Pokoknya harus lihat. Kalau nggak bisa. Cantik. Sin pi per 6 berapa? Setengah. Aduh ya. Gitu. Coba. Tangan pi per 4. Nih. Berapa? Cantik. Iya, kamu berapa? Tangan pi per 4? 1. Mantap ya kamu ya. Tuh yang SBM 2 lagi tanya ke dia ya. Kamu kan SBM juga? Ah, sekarang coba si cantik lagi. Kos. Bentar, 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 bentar. Kos pi per 2. Berapa? Hmm? Kos pi per 2. Nol. Bener terus dia. Kos 3 pi per 4. Kos pi per 4 dulu lah. Kos pi per 4 berapa? Neng, Neng. Nah, Neng sekarang ganti. Ya, Neng, kamu. Setengah akar 2. Kos 3 pi per 4. 3 pi per 4 itu 90 derajat. Tambah 45 derajat ya. Berapa? Hah? Nggak tahu. Masa? Kos 40. Ini 45 derajat bisa. Ini 90 tambah 45 derajat. Hmm? Cos pi per 4 kamu udah tahu ini. Cos pi per 4. Cos itu apa? Ini dibagi sisi miring. Kalau di sini 3 pi per 4. Hah? Berapa? Hah? Cos itu apa? Kalau ini sudut theta, cos theta itu adalah atau pakai segitiga. Jangan segitiga nanti minus plusnya nggak kelihatan. Cos itu saya bikin segitiga dulu ya. Kalau ini O P Q, cos apa? Cos itu apa bagi apa? Hah? Iya, jadi di situ pakai huruf apa? Segmen apa dibagi segmen apa? Hmm? Hmm? Oki, jangan Okio. Okio mah di Inggris. Kalau Oki dosen di sini, Pak Oki. OP dibagi Oki ya. Nah, kalau sudutnya sebesar ini, 3 pi per 4, mana? M, N gitu. Mana per mana? OM per OM nilainya sama OP berlawanan tanda kan? Panjangnya sama ya. Jadi cos pi theta berapa? Kalau jari-jarinya selalu positif. Hah? Iya ini berapa? Gitu ya.
Nah, yang belum mahir, latihan isi tabel itu. Saya lanjut. Oke, ini. Misalkan ini. Berarti beta itu ada di kuadran 2 ya. Beta itu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Alfanya di kuadran 1. Nah, tentukan nilai-nilai berikut. Cos beta. Berapa cos beta? Hmm? Gimana mendapatkannya? Kita gambar lingkaran jari-jari satu. Atau jari-jari berapapun boleh. Tinggal dibagi. Ah, jelek. Ya biarin aja lah. X, Y. Cos beta pasti nggak dapetin dari sin alfa ya. Pasti hubungannya dengan sin beta kan? Sin beta 5/12. Betanya ada di sini. Berarti betanya itu harus lewat dari pi/2. Ya, kita nggak tahu berapa. Pokoknya ini beta. Ya. Kok sin beta itu mana bagaimana? Ini saya namakan O K L. Maka sin beta itu mana bagaimana? Hah? Sin beta itu yang mana? OL bagi OL bagi LO atau apa? Sin. Lihatnya di yang kurang dari 90 dulu kalau bingung. Beta. Nah, sin beta itu mana? Komponen ini dibagi miring, betul? Ya sama di sini. Komponen ini dibagi ini. Ya. Jadi dia ini positif 5/12. Jadi ini berapa KO-nya? Jangan KO, OK lah. Jadi OK berapa? Hmm? Hitung pakai Pitagoras, OK. Akar 12 kuadrat. Masa lebih gede dari sisi miring? Akar 144 dikurangi 25. Akar berapa tuh? 119. Ya biarin aja nggak bulat. Ya. Oke, jadi cos beta berapa? Sama dengan berapa? Lihat di yang segitiga biasa dulu, yang sudutnya kurang dari 90. Cos itu ini dibagi miring. Sama ini bagian X-nya dibagi miring. Ini bagian X-nya bagi miring. Jadi berapa? Tapi OK itu X-nya negatif, betul? Kan di sini X-nya negatif ya. Sebenarnya minus, ini minus. Minus. Ya, kalau panjang sih positif, tapi posisinya dia ini minus ya. Minus akar 119 dibagi 12. Wajar, cos itu di kuadran 2 negatif gitu ya. Oke, bisa? Bisa nggak nih? Ah, ya, diam aja, susah saya. Cos
Alfa ditambah beta. Diuraikan dulu menjadi apa? Lupa. Nanti lihat video K09 ya. Saya buka. Supaya ingat, kalau saya omong lisan kalian lupa lagi. Nanti di kuliah K09 ada. Mana? Kita buka. Aduh, ininya nutupin. Nah, yang belum tahu harus usaha lebih. Mana? Paling akhir kali. Ini. Kos ini tambah ini. Kos. Kos dikurangi sin. Sin. Ya. Jadi ini menjadi cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Cos alfa berapa? Sin alfa sekian. Gambar lagi segitiga. Kalau sin itu mana? Ini sudutnya enak. Udah kecil dari 90 derajat. Alfa. Sin alfa itu ini. Gitu kan? Jadi ini pinggirnya berapa? 4. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat diakarkan. Jadi cos alfa berapa? 4/5. 4/5. Cos beta tadi udah dihitung. Min akar 119/12. Sin alfa diketahui di soal 3/5. Sin beta diketahui juga 5/12. Gitu ya. Nah, rumus identitasnya harus dipahami nih yang biru-biru yang sering dipakai sebenarnya. Ya. Itu nanti saya berikan di kuliah K09, kalian lihat videonya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Mana? 32. Nah, ini ketutupan. Saya nggak bahas semua ya. Tadi nomor berapa? Tadi udah ya? 32 udah ya? 33 nggak saya bahas. Identitas mah nggak usah lah. Nah, ini kalian perlu. Sendiri nih. Fungsi ganjil dan genap sekarang. Kenapa nggak mau? Oh, fungsi ganjil dan genap dulu. Nanti baru mundur ke yang atasnya. Minimal yang dikasih tanda biru dulu. Nih, saya udah ngerjain segini banyaknya. Kalian itu yang lagi belajar harusnya mengerjakan lebih banyak gitu. Kalau mau lebih santai, ya nggak akan bisa gitu ya. Itu udah hukum alamnya, nggak bisa ditolak. Bukan dibuat-buat sama saya gitu ya. Kalau mau lulus ya harus rajin. Fungsi ganjil apa cirinya? Fungsi genap dulu. Nah, ini makanya teorinya saya isi aja waktu di soal. F fungsi genap bila apa? Memenuhi apa fungsi genap? Ada yang tahu? Masa sekian banyak nggak ada yang tahu fungsi genap? Apa? Nggak apa-apa, tebak aja dulu. Memenuhi hubungan F min X
sama dengan fx gitu. Nanti memakainya gimana nanti kita lihat di soal. F min x sama dengan fx. Benar, rekamannya jalan nggak ini kadang-kadang lupa. Oh, jalan. Kemudian satu lagi temennya. F fungsi gasal atau ganjil bila memenuhi F apa? Fx sama min fx. Apa? Sekali lagi. Pelan-pelan. Enggak kebalik. Bentar, bentar. Pelan-pelan. Aduh, nggak ketangkap. F apa? Heeh. Kamu mah berubah-ubah. Bikin capek aja. Ini sama dengan min fx ya. Kalau ini f min x sama ini. Cirinya ya. Kalau diperhatikan grafiknya. Kita lihat kalau fungsi genap. Yang genap yang ganjil saya kasih warna hijau ini tulisannya. Ini hijau. Oke, sekarang yang genap dulu. Kalau genap, tadi f min x sama fx. Jadi kalau di sini ada titik A dan satu lagi titik min A, nilai fungsi di A katakan sekian tingginya. Ini FA. Maka di titik min A, ya di A, FA itu. Di titik min A, nilainya sama. Jadi tingginya sama. Gitu, ini F min A. Kalau ada titik lain, titik B di sini, nilainya sekian. Maka di titik min B, sekian juga tingginya. Kalau di titik sini, di titik C, hasilnya negatif. Ini ya, di titik C ini. Maka di titik min C, juga segitu tingginya, sama. Jadi kalau digambar grafiknya, dia katakan grafiknya yang kiri seperti ini, maka yang kanan simetri. Nah, simetri. Simetri, jadi hijau, biru lagi. Terhadap sumbu X. Yang ini kita kasih warna hijau. Atau ini singkirkan dulu. Ini, ini fungsi genap, kesanakan. Nah, kalau fungsi ganjil, yang hijau. Grafiknya kita lihat. Jadi harus bisa membaca. Ini ada artinya gitu ya. Ini boleh saya tulis gini. Min F min X sama dengan Fx kali min 1 kiri kanan. Dia cirinya kalau ini ada titik A, nilai fungsinya sekian. Ya, ini nilai fungsi di A. Di titik min A, ini FA udah. Di titik min A, ini minus X, A-nya sama X ya. Min A, di titik min A ini. Nilai fungsinya gimana? Minusnya. Minus dari yang Fx ini. Minusnya, jadi di bawah dia. Nah, kalau ada titik B di sini, ini ada titik min B, nilai fungsinya saling berlawanan tanda. Kalau di titik B tingginya sekian, di sini sekian. Tingginya sama tapi berlawanan. Gitu ya. Kalau di 0 gimana? F0 sama F min 0 harus saling negatif. Lihat. F min 0 dan F0 harus hubungannya gitu.
Berarti F min 0 kan F0 juga. F0 ya. Jadi F0 harus nih minus sebuah bilangan sama dengan dia sendiri. Berarti ini haruslah 0. Jadi dia harus melalui titik ini. Oke, katakan grafiknya di sini seperti itu. Maka di sini seperti itu. Ya. Sampai titik aja. Nah, jadi dia grafik simetri terhadap apa? Titik asal. Artinya kalau titik asal ini sebagai cermin, kalau di sini ada titik, ya yang di negatifnya cerminkan ke sini. Yang di sini cerminkan. Kalau ini dicerminkannya ke sumbu Y kalau genap. Oke? Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Pertanyaannya, ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Periksa. Periksanya gimana? Ya, baik fungsi ganjil atau fungsi genap, kita hitung F min X-nya ini. Dicari hubungannya dengan Fx semula. Ya, kita hitung F min X-nya kalau fungsi ganjil genap mau diperiksa. Saya hitung F min X, ini menjadi apa? Enggak, jangan disederhanakan dulu. Jadi apa? Min X pangkat 3 kan? Ini kuda pangkat 3, kucing pangkat 3, min X pangkat 3, minusnya jangan dikeluarin dulu biar aja. X-nya diganti dengan min X gitu kan? Saya hitung min X pangkat 3, ini min 1 pangkat 3 kan min. Ini kita coba reka-reka supaya ada bentuk yang sama dengan ini. Keluarkan minusnya. Nah, ini bisa saya tulis min. Ini kan Fx semula kan? Jadi dia fungsi apa? Lihat ujung-ujung F min X, min dari Fx. Jadi F fungsi ganjil. Lagi. Yang ini. Nah. Sama, ini ditanya fungsi ganjil atau genap. Kita periksa. X-nya ganti dengan min X. Menjadi min X pangkat 8. Min X pangkat 4. Mana minusnya? Gitu? Tambah 1. Sekarang kita hitung. Min X, min 1 kali X pangkat 8. Jadi X pangkat 8 ya. Min 5. Min X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 aja ya. Tambah 1. Balik lagi ya. Ini kan sama dengan Fx sendiri. Jadi F fungsi genap. Satu lagi. Yang E. Saya bahas lebih banyak dari yang ditandai. Sok, periksa yang E sekarang kalian. Saya udah 2, masa kalian belum? Nih, periksa. Nulis. X-nya diganti dengan min X. Jangan disederhanakan dulu. Langkah berikutnya baru disederhanakan. Kerja. Jangan, aduh, kapan selesainya? Ini pusingnya gitu. Jangan gitu. Makin lama kita ketemu, kalian makin bisa nanti ujian bisa itu. Ini pada kemana ya menyusut?
Oke, yang ini X-nya ganti dengan min X gitu ya, yang belakangnya. Pelan-pelan ini. Kalau ini ada minus gimana? Ya dikurung dulu. X-nya diganti min X. Setelah itu dihitung. Min X pangkat 2 jadi X kuadrat. Ah, ini nggak ada kesamaan bentuk dengan ini. Nggak balik lagi. Bukan minusnya. Bukan sama dengan. Berarti ini F bukan fungsi ganjil maupun genap. Cantik, paham nggak? Paham nggak kamu? Bener. Ah, dari tadi diam terus, jadi nggak meyakinkan. Hah? Oh, gitu. Agak takut saya sama kamu. Soalnya ada salibnya di sini. Setan itu kan takut sama salib. Hah? Aduh, kerekam lagi. Hmm. Oke, kita dikit lagi ya. Sebentar, ada yang perlu nggak ya? Kalau nggak sih nggak usah. Oh, sketsakan grafik. Hmm. Saya akan bahas ini aja. Ini teh paham nggak ya? Aduh, saya ngomong udah sekian banyak, terus keluar dari ruangan ini, tadi ngomong apa aja? Kata. Waduh, cilaka. Oke, yang ini. Grafik Y sin X gimana? Kamu, grafik sin X gimana? Gambar di udara. Y sin X. Nggak usah yang ini, ya sin X dulu harus tahu. Grafik dosa. Hmm? Hah? Nggak tahu gitu mah. Hah? Sini. Sin. Gitu. Atau ini nggak saya bahas dulu. Nanti kamu setelah hari Selasa lihat rekaman kelas K09. Jadi ini nggak usah dibahas dulu.